Abbas? Nggak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hambal? Tak bisa. Halo? Di mana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Di mana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah? Halo? Putri Rasul di mana? Di mana? Hilang. Iku kelakuannya Wahabi. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Bahaya. Di Arab mereka menggusur makam ulama, menggusur makam syuhada, menggusur makam aulia, bahkan makam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi video dari Pak Marzuki Mustamar yang sedang mengekspresikan kegelisahannya, kegundahannya, karena kuburan orang-orang yang namanya dia sebut itu tidak ditemukan oleh dirinya. Ya, katanya kuburan orang-orang tersebut digusur oleh orang-orang yang disebut Wahabi. Wahabi kurang ajar katanya. Padahal lebih kurang ajar siapa? Dengan orang-orang yang membuat kuburan-kuburan palsu supaya diziarahi, supaya dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Di sana dikasih kotak amal yang besar. Ini Syekh Jumadil Kubro saja ada 4 kuburannya. Syekh Maulana Maghribi ada banyak. Syekh Siti Jenar juga ada banyak. Ya, petilasan dinamakan kuburan, dibuatkan kuburan palsu. Ini parah apa enggak parah? Ya, ini kurang ajar apa enggak kurang ajar? Ya parah lah, masa enggak parah? Kurang ajar lah, masa enggak kurang ajar? Nipu umat, masa enggak parah? Dan siapa kira-kira yang punya ide untuk membuatkan kuburan-kuburan palsu tersebut? Apakah para kuli bangunan? Ya bukanlah. Jelas para tokoh-tokoh agama yang berpengaruh, yang punya ide. Kalau orang awam tidak mungkin. Ini nggak bahaya ta? Yo bahaya. Kalau orang-orang yang disebut oleh Pak Marzuki Mustamar, yang disebut sebagai Wahabi, itu malah baik. Kuburan itu ada, tapi tidak dipublikasikan posisi keberadaannya. Coba simak video yang sudah kita tampilkan judulnya ini di layar ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Di sana dijelaskan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah bahwa makam-makam para pendahulu, makam-makam para pejuang umat Islam, para syuhada itu ada. Hanya memang tidak diberitahukan kepada umum yang mana kuburannya. Karena untuk menghindari para kuburiyun, orang-orang yang tidak bisa melihat kuburan orang-orang soleh sedikit saja. Karena kalau mereka melihat, mereka tahu posisi kuburan itu, nantinya mereka nggak pulang-pulang dari kuburan itu. Akan lebih khusyuk membaca Ya Robbana Ya Kudus Sahillana bil Fulus, kertas merah yang halus-halus. Akan lebih betah di kuburan daripada di masjid. Ya kalau mau ziarah, ya ziarah saja kaum muslimin. Ziarah seperti biasa, membaca salam, mendoakan orang yang sudah meninggal yang di pemakaman tersebut, ya, mendoakan secara umum kaum muslimin. Ya, kalau ada yang mengatakan kemudian memfitnah, yang mengatakan kalau orang-orang yang disebut Wahabi itu melarang ziarah kubur, mengharamkan ziarah kubur, maka yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang gagal faham. Ziarah kubur itu sunnah, dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Tujuan utama ziarah kubur itu untuk mengingat maut, untuk mengingat kematian, bukan untuk ngalap barokah, minta fulus, minta dunia, minta dilancarkan rezekinya, minta dilancarkan urusannya. Kalau mau minta, maka minta sama Allah. Mau berdoa, ya doa sama Allah. Bukan datang ke kuburan, tapi datang ke masjid. Waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bukan di kuburan.
Dan kenapa kuburan-kuburan para ulama, para syuhada itu tidak diekspos? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin. Melepaskan ketergantungan mereka yang biasanya hatinya mereka ini terpaut kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, dianggap barokah. Lihat saja, kuburan-kuburan palsu saja itu diziarahi setiap hari. Lebih ramai didatangi oleh kaum muslimin. Mereka lebih memilih untuk mendatangi kuburan keramat tersebut daripada mendatangi panggilan azan untuk sholat berjamaah. Mereka rela melakukan perjalanan jauh untuk ziarah ke makam-makam yang dikeramatkan. Mereka rela mengeluarkan harta yang banyak, mengeluarkan uang yang banyak. Apalagi kalau ada kuburan-kuburan yang asli, yang itu keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, para syuhada. Maka akan lebih ramai lagi orang-orang yang ngalap barokah di sana, yang betah di kuburan di sana, nggak pulang-pulang, lebih khusyuk di kuburan, meminta-minta di sana. Dan tidak terbayangkan kaum muslimin, apa jadinya kalau para ulama, para syuhada itu dulunya hidup di negeri ini. Berapa banyak petilasan mereka, tempat yang pernah mereka singgahi dijadikan tempat untuk ngalap barokah oleh kaum muslimin. Dan bayangkan apa jadinya kalau makam-makam ulama besar itu ada di negeri kita. Makam palsu saja ramai disiarahi, apalagi yang asli. Dan yang sangat membagongkan kaum muslimin, kenapa para pengagung kuburan itu tidak berpikir, tidak juga kunjung sadar dengan adanya pemberitaan-pemberitaan adanya makam-makam palsu. Kok bisa satu orang kuburannya ada banyak? Syekh Jumadil Kubro sajalah kita bahas. Ya, satu orang ada 4 kuburannya. Kenapa mereka tidak berpikir kritis? Kenapa bisa seperti itu? Siapa yang membuat? Apa tujuannya? Dan Pak Marzuki Mustamar, halo. Halo Pak Marzuki Mustamar. Bagaimana ini? Kok banyak kuburan palsu ini? Halo. Banyak yang ngalap barokah ke kuburan palsu ini. Gimana? Ya, Pak Marzuki Mustamar. Yang kurang ajar, yang membuat kuburan palsu, atau yang menyembunyikan kuburan supaya tidak dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Para pengikut Pak Marzuki Mustamar juga, ya, halo. Bagaimana? Masih tetap ingin ngalap barokah ke kuburan? Sadarlah, ziarah kubur itu disyariatkan bukan untuk ngalap barokah. Ziarah kubur itu ibadah, asal caranya benar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.